Dahulu Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri madhab yang nomor 4 di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, beliau kalau sudah imannya mulai kendor, namanya manusia ada naik ada turun. Dalam riwayat beliau kalau sudah agak capek atau agak malas saudara, imannya agak turun, beliau membaca kisah sejarah guru-gurunya, sejarah orang-orang soleh terdahulu, agar apa? Keimanannya kembali mantap, keimanannya kembali kuat, keimanannya kembali kokoh dengan cara membaca sejarah orang soleh. Kira-kira dari tadi yang dijelaskan jelas atau tidak? Faham atau tidak? Kira-kira membaca kisah orang soleh penting atau tidak? Butuh atau tidak? Kalau kita menyebut nama orang soleh, membicarakan sejarah orang soleh, menceritakan manaqib orang soleh, dapat menghidupkan hati atau tidak? Dapat menghidupkan hati atau tidak? Kalau kita sebaliknya membacakan kisah orang-orang yang durjana, membicarakan kisah dan nama orang-orang soleh, apakah hati kita akan hidup? Apakah hati kita akan hidup? Apakah hati kita akan hidup? Makanya perbanyak baca sejarah orang soleh. Bagaimana cara kita mendengarkan cerita orang soleh? Dekat dengan ulah, ngaji dengan ulah, belajar dengan ulah. Makanya cintai orang soleh, khususnya anak-anak muda. Saya tidak akan berbicara lama dan panjang pada malam yang mulia ini. Inti daripada haul, agar kita bisa mengambil pelajaran daripada kewafatan orang soleh. Ikuti ibadahnya, ikuti sholatnya, ikuti bagaimana keilmuannya. Berapa banyak kata para ulama, man nadhara ila nihayatar rijal shara zindiqa. Berapa banyak orang kalau melihat orang soleh pas udah jadi orang soleh. Orang soleh itu kadang punya keramat, Allah kasih kelebihan keramat, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Nah, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak punya ilmu, ngelihat orang soleh, pas sudah jadi orang solehnya, pas sudah jadi punya karamatnya, soro zindiqo, dia akan menjadi orang yang zindik, tidak punya agama. Bagaimana yang baik? Wa man nadhara ila bidayatir rijal soro siddiqo. Tapi kalau kita pengen jadi orang yang baik, jadi orang yang tulus, jadi orang yang sesuai ajaran Nabi Muhammad, maka ikuti, lihatlah awal daripada ibadahnya orang soleh. Contoh, oh kenapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa jadi wali? Oh ibadahnya begini, oh puasanya begini. Ikuti puasanya, ikuti mujahadahnya, ikuti sholatnya, ikuti cara baca Qur'annya. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, beliau jadi rajanya para wali di zamannya. 33 tahun tidak pernah tidur di waktu malam dan tidak tidur di waktu siang hari, saudara-saudara. Kenapa? Ibadahnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah. Bahkan untuk tidur pun selama 33 tahun beliau tidak pernah tidur, saudara-saudara. Ibadahnya untuk Allah semua. Al-Imam Nawawi, saudara, beliau itu saking cintanya sama ilmu, saking cintanya kepada pendidikan Islam, itu beliau kalau tidur, saudara-saudara, tidurnya duduk terus menekuk, kakinya ditekuk, badannya membungkuk. Kenapa? Di sekitar tempat beliau itu Al-Imam Syafi'i juga begitu, saudara, karena sampingnya, kanan kirinya, depan belakangnya kitab semuanya, saudara-saudara. Tidak ada waktu untuk yang lain, bahkan untuk makan saja beliau hanya makan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Beda dengan kita, orang soleh beda dengan kita dikit-dikit makan. Kalau orang soleh sedikit mah, kalau kita dikit-dikit mah. Mau pengajian makan, di pengajian, pulang pengajian
mau tidur, nonton TV, masuk kamar, pergi dapur, keluar rumah, lihat rest area, makan. Itu kita, betul. Tapi orang soleh tidak. Sedikit makannya. Makanya kalau pengen mata kuat, gak cepat ngantuk, kurangi makan. Jangan banyak makan. Sampai orang tua kadang makan yang banyak, nak, biar sehat. Siapa bilang makan banyak bisa sehat? Perut ini adalah tempatnya penyakit, sumber penyakit ini perut. Kalau banyak isinya udah bahaya. Makanya orang soleh itu sehari puasa, sehari enggak. Yang dikenal puasa Daud. Atau kadang seminggu 2 kali, Senin Kamis. Supaya apa? Makanan yang ada di perut ini bisa dibersihkan. Makanya bagai korma. Nabi dulu makannya bagai korma. Kalau kita sekarang kan enggak, semua dimakan. Daun dimakan, tulang-tulang dimakan, dibikin seblak. Betul? Apa yang dimakan? Kalau ada ular, orang nggak tahu dibikin ular, bakso dimakan. Betul? Tikus dimakan, buaya dimakan. Betul? Betul? Makanya kalau kita pengen selamat daripada itu, ikuti ulah, ikuti ulah, ikuti ulah. Saya tanya kepada yang hadir, kira-kira orang sini cinta nggak dengan ulama? Jawab yang kencang, cinta nggak dengan ulama? Sayang nggak dengan ulama? Cinta nggak dengan ulama?